Kalau dia bukan nabi, lalu tulisannya itu apa? Tulisan-tulisannya dia itu apa? Dia dapatkan dari mana kalau dia bukan nabi? Silakan. Loh, Loh, kok loyo? saya kan katakan dasarnya itu Yahudi yang baca Tanak, yang mengerti tentang Tanak. Ya, tidak mungkin Yahudi yang mengerti tentang Tanak, yang membaca Tanak itu mengakui ada nabi di luar Israel. Ya, yang mengakui nabi di luar Israel itu Yahudi yang tidak paham Tanak alias Yahudi odong-odong. Sudah saya jelaskan. Ya, salah satunya contoh itu tentang Yusuf. Ya kan? Kalau Yahudi yang benar, mereka tidak akan percaya kisah Yusuf bersujud kepada ayah dan ibunya. Ya kan? Sedangkan di dalam Tanak, Yusuf di Mesir, ibunya itu sudah meninggal. Jadi sesuatu kisah yang berbeda. Makanya saya katakan, kecuali Yahudi yang tidak baca Tanak, yang mengakui ada kitab di luar Tanak, ya, ada nabi di luar Israel. Karena Yahudi tahu, Israel tahu benar, nabi itu jalurnya Abraham, Ishak, Yakub, tidak ada jalur lain. Yuk. Oke. Saya coba masuk ke dalam otak kamu untuk mengetahui apa sebenarnya yang ingin kamu sampaikan. Jadi gini, apakah Abraham itu Bani Israel? Coba, kamu jawab ini dulu. Jul, banyak kali muncul lu bicara Jul ya. Saya bilang dia kelompok 70. Punya Yesus tuh punya kelompok murid-murid, ada yang 70, ada yang 12, ada yang ratusan. Jul. Kamu diajarin, tapi sok ngajarin kamu Jul. Nggak enak berdebatnya hanya begini. Karena kamu nggak tahu tentang Alkitab Jul. Kamu hanya besar bacot aja kamu Jul, ya. Memang benar, saya udah sering ngeliat kamu. Soal apapun kamu hanya bacot aja, besar bacot, ya. Diajarin sedikit, dikasih tahu clue-nya, tapi nggak ini. Yang pertanyaannya pertanyaan anak SD. Kamu kayaknya sekolahnya bayar pakai singkong ya. Daun singkong kali kamu. Jadi kayak begini, dungunya dikasih tahu malah ngeyel-ngeyel begini. Mana enak debat begini. Nggak berkelas lah. Pantas lu sama si sang debatar tuh diolok-olok sang debaturnya, kamu sampai nyala-nyalain itu Departemen Agama. Malu kamu tuh ditontonin orang ya. Jul. Caranya kamu berdebat begini. Ogah. Saya mau bertanya sama kamu aja kamu nggak kasih kesempatan. Apa kamu? Hah? Nggak fair, kamu hanya bisa kamu bertanya aja, ya. Hanya bisa bertanya tapi nggak mau ditanya. Apaan tuh? Ngerti orason? Loh, kok merepet? Kok katakan pertanyaan anak SD, tapi kok yang dokter nggak bisa jawab? Gimana sih? Yang sebenarnya yang mana nih? Yang SD saya atau kamu? Kamu kan katakan Lukas itu murid Yesus. Ya, oke, itu menurutmu. Saya tidak pernah membantah itu. Lukas murid Yesus menurut manusia berkulub umat terjemahan bernama Victor. Oke. Ya, saya membantu kamu bahwa memang kamu akui bahwa Lukas itu murid Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, coba Anda telaah dengan baik. Apakah Lukas itu murid Yesus menurut Yesus? Sedangkan Yesus itu adalah seorang guru kepada Bani Israel. Adakah Yesus mengajarkan Lukas itu sebagai muridnya? Tanya Budi. Nah, cobalah kamu jawab.
Bro mau masuk dengan cara apa? Histori saja sudah kontradiksi. Hah? Lalu mau benarkan dengan cara apa? Tidak mungkin kan merubah teks Quran. Ya kan? Paham maksud saya kan, bro? Paham ya? Pertanyaan saya apa? Saya tanya, apakah Abraham itu Bani Israel? Apakah Nuh itu Bani Israel? Coba jawab ini dulu, nggak usah loncat sana sini. Jul, gimana? Nggak kau jawab-jawab pian gua. Ntar kau bilang gua kabur lagi. Emang gua nunggu-nunggu lu aja di sini. Loh, itu VN saya 4 menit lewat 1 detik. Apa jawabanmu? Ayo, mana bukti Yesus mengajarkan sebagai guru? Dia berpesan bahwa Lukas itu adalah muridnya yang kelak akan mengajarkan kalau dia adalah Yahweh atau YHWH atau Hasem atau Bapa yang datang dalam rupa manusia. Mana? 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 Hei, Jul, gimana? Kamu mau sama semua orang? Ya udah kamu. Sudahlah. Ya, jangan kau bilang saya takut ya. Udah kamu lawan aja dulu itu. Kamu banyak bicara aja. Udah. Capek gua nunggu-nunggu kau. Udah kayak siapa aja lu. Loh, kok kabur sih? Meskipun saya tidak berharap menemukan lawan di grup Kristen ini selevel Anda, tapi kan nggak ada yang lain. Kalau kamu kabur ya saya bicara sendiri nanti. Nanti saya jadi tuyul juga. Janganlah kabur. Tunjukkan aja bahwa Lukas itu adalah murid Yesus dari pengajaran Yesus, bukan dari pengajaran mimbar gereja. Saya akui, Kristen mengakui Lukas murid Yesus. Nah, Yesus mengakui enggak? Lukas itu muridnya, ngaku enggak? Kalau enggak, bilang aja enggak. Jadi jangan karena Lukas itu bukan murid Yesus, menurut Yesus, lantas kamu mau kabur. Kamu katakan saya tidak ada VN. Loh, VN saya 4 menit, ada yang 53 detik, ada yang 2 menit dan seterusnya. Kamu aja nggak nanggapin. Iya toh? Cuman koar-koar aja kamu itu. Nah, saran saya, kalau memang kamu merasa belum sanggup untuk berdiskusi, ya keluarlah dari grup para pendeta ini, obrolan orang dewasa ini. Kamu belajar lagi. Kamu belajar lagi. Nanti kalau udah bisa, baru masuk lagi ke sini. Tapi kalau kamu keluar, lantas saya berdebat dengan siapa? Herdi juga udah mulai ketakutan. Terus yang ada cuman Putri Siloam dan Uti siapa gitu. Mereka semua nggak ada yang mau menanggapi VN saya. Terus untuk apa dong saya diundang sini? Semakin hari kalian semua pada berguguran. Yang bertahan tinggal kamu aja, Victor Vas dengan Herdi. Dan yang dua ini nggak ada ilmu sama sekali. Jadi gimana dong? Apa lagi nih, Jul? Kamu nyimak nggak apa pertanyaan ke kamu tadi? Kan kamu menjadi Lukas sama Markus itu udah selesai. Jawab dulu, selesai satu-satu dulu. Kalau udah selesai baru yang lain kita selesaikan dulu, ya. Jangan kamu loncat ke sana loncat sendiri kayak itu aja keledai, ya. Loh, saya masih fokus samamu pembahasan Lukas itu murid Yesus atau bukan. Menurut Yesus. Oke, saya paham Lukas itu murid Yesus menurut Kristen. Nah sekarang menurut Yesus, apakah Lukas itu muridnya? Tanya Budi. Pada awalnya Yesus memilih orang-orang Yahudi bangsanya sendiri ya. Tetapi apabila orang Yahudi bangsanya sendiri menolak Yesus sebagai Tuhan mereka, sebagai nabi mereka, maka Yesus mengambil pelbagai bangsa ya untuk menjadi muridnya ya. Ya, Markus sendiri bukan orang Yahudi. Markus itu orang Roma ya. Dan Markus menulis tentang Injil itu yaitu dalam sekitar tahun Masehi 58 sampai 60 Masehi. Ya. Dan Lukas sendiri itu lo pikir apa bangsanya? Ya. Dokter Lukas itu orang Yunani. Ya.
Dan Dr. Lukas itu menulis pada tahun 75 sampai tahun 80, tahun Masehi. Ya, maka dari itu Yesus libarkan untuk semua bangsa menjadi muridnya. Karena tepat benar apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal 28, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu, ya. Lalu kamu keluarkan Yesus hanya untuk orang Yahudi saja, ya. Itu sudah kamu ngaur, ya. Gitu, bro. Semua orang yang Yesus selamatkan bukan hanya orang Yahudi aja, tetapi semua orang, ya. Iya, begitu. Manakala Rasul Yohanes itu orang Kristen sendiri, ya. Rasul Yohanes itu menulis Injil itu pada tahun Masehi 85 sampai 90. Itu Rasul Yohanes, ya. Itu, bro. Oke. Oke, mungkin kamu ada sedikit ilmu daripada pendeta Victor Fasa. Saya tanya samamu, yang simpel aja deh. Ini kaitannya dengan iman, ya. Sesat tidaknya imanmu, titik kebenarnya ada pada pertanyaan ini. Saya tanya samamu, tolong dengarkan baik-baik. Lukas itu menulis karya tulisnya, itu ajarannya diterima dari Yesus, atau apa yang dituliskan di dalam karyanya itu berdasarkan atas penyelidikan. Silakan jawab dengan jujur. Gak kabur saya, gak kabur, kamu ke fokus, kita berdua diskusi, oke. Kamu terlalu banyak kemana-kemari, kamu ladenin aja yang lain-lain itu, Jul, ya. Mengenai Lukas dan Markus itu udah saya jelaskan sama kamu. Sekarang kamu bertanya tentang apa lagi? Atau saya bertanya dulu, gimana? Saya bukan loncat-loncat, saya menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Nah sekarang, kamu kasih jawaban yang tegas dong. Menurut Yesus, Lukas itu muridnya atau bukan? Ayo, jawab ini dulu. Iyalah, Jul, kan udah saya bilang tadi di kelompok 70 itu dia. Aduh, kamu gimana sih, Jul? Kita udah belajar semuanya. Iya, Jul. Masa kami mempercayakan sesuatu tentang Rasul kami nggak percaya, Jul? Kami itu sudah 2020 tahun yang lalu, Jul. Kamu memang makanya kita tahu siapa Lukas itu, dokter, karena apa? Kita udah tahu sejarah dia semuanya. Itu di buku kita tuh ada pelajaran semuanya itu, Jul. Dia di kelompok 70. Aduh, si Jul di kemana lagi? Dia tuh kelompok 70 sama kelompok 120, masih banyak lagi yang kelompok 120, banyak lagi tuh nama-nama mereka. Di gereja Koptik itu ada catatannya semuanya. Gitu, Jul, aduh. Apalah Lukas itulah murid-murid dia. Kemana sih kamu? Iya, saya jangankan yang kelompok 70, saya akui bahwa menurut iman Kristen, Lukas itu adalah muridnya Yesus. Nggak usah ke 70 deh. Langsung aja, menurut iman Kristen, Lukas itu murid Yesus. Menurut Kristen. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah menurut Yesus, Lukas itu juga adalah muridnya? Kalau iya, Yesus nyatakan itu di mana? Gitu. Jul, kemana-mana kamu mau cari pembelaannya. Sudah saya bilang sama kamu, Jul. Kamu kemana nih? Saya nunggu kamu. Saya fokus sama kamu loh, Jul, ya. Mana sih orang kayak begini nih? Kau tanya sama si JJ lagi yang begituan, ya. Kucing kurap, Jul. Gak boleh begitu kamu adu-aduin orang, kan. Cara kamu dan kamu jelekin saya. Kamu yang bodoh, Jul. Kamu bilang saya. Gak boleh kamu diskusi kayak begini. Mau fitnah aja kamu di tempat orang lain. Emang kamu bisa apa kamu? Enggak aja kamu. Ya, kamu gak bisa seenak-enaknya ngomong kamu, Jul. Ngomong ke sana, ngomong ke sini.
nggak bertanggung jawab kamu ya. Kamu diskusi ya, tapi cara kamu diskusinya kayak anak-anak benar, kamu kayak nggak terpelajar kamu. Ustadz apaan kamu? Saya lah ustadz kamu deh, saya ngajarin kamu, saya jadi guru kamu aja deh. Saya yang Ustadz Victor Pas ya. Melihat tingkah laku kamu aneh. Kamu kenapa, kawan? Kan dari tadi kita berdiskusi, ya kan? Pertanyaan saya tidak ada yang kamu jawab. Giliran kamu VN, kamu curhat, kamu merepet, kamu marah-marah. Kamu kenapa rupanya? Lagi haid? Aduh, ya sudah, aku anggap kamu guru saya, nggak apa-apa. Nah, ini muridmu ini mau bertanya samamu, Pak Guru, bawakan ahli apa ya, ahli Kristen, ya toh. Nah, muridmu ini mau bertanya, apakah benar menurut Yesus Lukas itu adalah muridnya? Menurut Yesus loh, Pak Guru, bukan menurut Pak Guru, bukan menurut gereja, tapi menurut Yesus. Apakah Lukas itu adalah muridnya? Silakan ya Pak Guru. Iya, udah menurut Yesus, dia murid Yesus kok menurut Yesus. Kamu ini kali ya, menurut kamu, murid kamu tuh murid kamu nggak? Kamu kan ngasih pelajaran sama murid kamu. Ya sudah, murid-muridnya itu ya ngajarin lah. Yang disuruhnya dua-dua ke rumah berdoa. Datangin setiap rumah itu. Kalau nggak ini nanti kamu, kalau mereka nggak terima, kipasin baju kamu katanya. Gimana kamu, Jul? Saya jelasin kamu bolak-balik. Kamu nggak mau ditanya, hanya kamu bertanya aja. Ke laut itu kamu, Jul. Nangkap ikannya kamu di laut. Kalau nggak gua panggil Bu Susi, tenggelamkan katanya tuh. Bukan gitu loh. Kamu kok lucu. Ini loh, apa yang saudara beritakan ini adalah sesuatu yang terjadi, kalau terjadi ya, sesuatu yang adanya di 2000 tahun silam. Artinya, masa semudah itu kita percaya? Ini ada tulisan murid Yesus. Bukti bahwa dia murid Yesus itu apa? Apakah ada pernyataan dari Yesus? Sebagai Tuhan, ya, yang Anda Tuhankan, sebagai manusia yang Anda Tuhankan, sejatinya pengajaran Yesus itu sempurna, mengajarkan segala sesuatunya yang membuat orang lain itu bingung, ya kan? Nah sekarang saya tanya samamu, apakah Yesus mengajarkan bahwa Lukas itu muridnya? Kamu nggak bisa menjawab kan? Berarti pengajaran Yesus itu tidak sempurna, berarti tidak cacat, atau apa? Artinya cacat. Dengan demikian, ada dua kemungkinan, Yesus itu bukan Tuhan, atau Lukas itu bukan murid Yesus. Nah, pilih di antara salah satunya. Yesus bukan Tuhan sehingga ajarannya tidak sempurna, atau Lukas itu bukan murid Yesus, tapi hanya wartawan yang mengumpulkan berita-berita, melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian menyusunnya menjadi sebuah pemberitaan terhadap sahabatnya Tepolius. Ayo, yang jujur kamu, Lukas itu murid Yesus atau wartawan lepas, ya, yang mengumpulkan cerita-cerita lalu menyusunnya untuk dipersembahkan kepada sahabatnya bernama Tepolius? Ayo, kamu masih bisa jujur kan? Silakan. Pak Jul ini muter-muter aja kerjanya, Pak. Capek saya, Pak. Muter, habis itu dijawabnya lagi berapa menit lagi. Ya, diskusi kayak apa tuh? Suruh tenggelamkan ke laut aja tuh, Pak, pakai Ibu Susi ya, Pak ya. Loh, masa kan kamu menuduh Dr. Lukas itu wartawan? Ya? Apakah Dr. Lukas berani menulis tanpa disuruh oleh Yesus? Ya? Dapatkah seorang murid, dapatkah seorang wartawan menulis kalau di tempat jarak jauh? Ya? Itu sebab kamu pikir, ya, Dr. Lukas itu adalah doktor, ya,
dipilih untuk menulis, walaupun itu Dr. Lukas bukanlah bangsa Yahudi, tetapi bangsa Yunani. Ya, Lukas adalah orang yang terpelajar, makanya itu disebut Dr. Lukas, ya, yang dapat dipercayai. Itu, ya. Loh, apa masalah tentang tulisan Dr. Lukas yang kamu pertikaikan, ya? Yang kamu query-query tentang Dr. Lukas? Apakah berlawanan, bertentangan dengan Injil-Injil lain? Ya, coba. Jadi orang yang mengumpulkan berita itu apa namanya? Kalau bukan wartawan, orang-orang yang mencari berita itu apa namanya? Wartawan kan? Nah, itu bahasa kerennya sekarang. Kalau dulu pewarta atau pembawa berita, atau biasa disebut dengan nabi. Gitu loh Mas. Jadi jangan tersinggung dengan pernyataan itu. Makanya kalau kita berdebat tentang agama, sebelum kita masuk ke ranah itu harus kita memiliki ilmu. Nah, sekarang Anda mengatakan Lukas itu menerima pengajaran dari Yesus. Tidak mungkin seorang murid berani mengatakan sesuatu yang tidak benar. Loh, ini buktinya dia mengatakan sesuatu yang tidak benar. Tentang keturunan, tentang silsilah Yesus aja dia salah. Kan gitu. Coba Anda lihat di dalam Lukas 1 ayat 3. Terjemahan 1974 dia katakan gini. Karena itu setelah aku menyelidiki. Nah, itu kan. Dia menyelidiki kan. Kalau dia adalah murid Yesus, ngapain dia menyelidiki? Yesus tentu akan menyampaikan ke dia. Dan dia tidak perlu menyelidiki. Karena Yesus mengajarkan ke dia. Apa yang diajarkan kalau dia betul-betul murid Yesus, tinggal terima dan ajarkan. Tapi ini dia selidiki dulu. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Jadi dia tidak menerima perintah, tetapi dia sendiri yang memiliki keputusan, mengambil inisiatif sendiri untuk menyusun cerita-cerita itu. Jadi Anda harus banyak belajar. Bukan Anda, saya guru, enggak. Tapi Anda memang harus belajar. Di terjemahan 2018, karena aku telah mempelajari semuanya dengan teliti. Nah, artinya kalau Lukas itu murid Yesus, maka Lukas tidak perlu mempelajarinya. Maka Lukas tidak perlu menyelidikinya. Kenapa? Karena yang menyampaikan itu adalah Yesus yang konon katanya Tuhan. Masa Lukas nggak percaya sampai dia harus menyelidiki lagi? Ayo. Lalu kemudian di terjemahan 19, coba kita ambil di 1954. Maka tampak baik padaku yang telah menyelidiki segala perkara itu. Lalu aku menyuratkan bagimu dengan peraturannya, hai Tertulius yang mulia. Jelas bukan? Jadi setelah dia selidiki dan itu menjadi perkara yang baik, barulah kemudian Lukas itu menyusunnya. Coba kita lihat di terjemahan 1985. Setelah saya dengan teliti menyelidiki semua itu dari permulanya, saya menganggap baik untuk menulis sebuah laporan yang teratur untuk Tertulius. Bagaimana mungkin saudara mengatakan Lukas ini adalah murid Yesus? Sementara Lukas menulisnya setelah dia menyelidiki, kemudian dianggap apa yang diselidiki itu baik, lalu disusunnya menjadi sebuah karya tulis. Coba Anda teliti dengan baik. Lalu kemudian kitab Anda di terbitan 2008 katakan gini. Setelah dari semula menyelidiki segala sesuatunya dengan teliti, baik jugalah bagiku untuk menuliskannya secara teratur bagimu Tertulius. Jadi Lukas itu jelas melakukan penyelidikan. Kalau dia murid Yesus tidak perlu menyelidiki. Langsung ditulis. Kenapa? Karena itu adalah pelajaran dari gurunya. Masa ragu terhadap Yesus sampai dia harus menyelidiki? Coba, Anda punya nalar kan? Coba Anda nalar itu dengan baik. Kemudian terjemahan 2011 coba. Di 2011, di situ dikatakan, aku sendiri telah memeriksa semuanya dengan teliti. Loh, kalau dia murid Yesus, ngapain dia memeriksa? Apa dia nggak percaya tentang pengajaran gurunya? Itulah bukti bahwa Lukas itu bukan murid Yesus. Maka tak ayal kitabmu itu bukan firman Tuhan. Masih mau mengimaninya?
Apa yang nggak bisa kau Jul? Sudah saya bilang, Yesus telah mengajarlah dia. Kamu gimana Jul? Aduh, kamu dari mana tahu dia nggak ngajar? Ada ayatnya nggak dia nggak ngajar sama si Lukas sama si Markus? Capek saya sama kamu Jul. Kamu memang nggak berpendidikan cara diskusinya. Sama sekali nggak berpendidikan. Nggak berpendidikan kamu Jul. Udah saya kasihkan berkali-kali. Kami baca dong di situ. Kan ada dia tuh. Kemana sih? Jul. Gimana cara mau diskusi sama kamu Jul? Nyaman kita berdiskusi. Kamu iman saya, kamu paksakan dengan iman kamu. Nggak tepat Jul. Saya kasih tahu data ini ada di sini. Kamu nggak ngerti juga. Sudahlah, capek saya mau kamu Jul. Saya sangka kamu bisa diskusi sama ini. Ternyata di sini hanya Kamaludin aja yang bisa diajak untuk diskusi, ya. Kalau kamu nggak kelas saya Jul. Sorry ya Jul ya. Nggak masuk lah. Udahlah, capek sama kamu ya. Ya, cukup sekian lah Jul diskusi sama kamu. Ya, saya udah tahu sih kamu sebenarnya. Saya hanya kasihan aja sama kamu, saya mau ajak kamu. Ya, habis ini saya nggak mau lagi untuk diskusi sama kamu. Anda cuma bisa merepet dari tadi. Saya kan bertanya dengan baik. Apakah Lukas itu murid Yesus menurut Yesus? Apa jawaban Anda? Maki-maki saya. Ya toh? Padahal pertanyaan saya sederhana. Apakah Lukas itu murid Yesus menurut Yesus? Menurut Yesus loh. Karena Anda menyembunyikan sesuatu, maka Anda panik, Anda histeris, Anda kejang-kejang, maki-maki saya. Padahal dari tadi saya ngajak Anda itu diskusi sambil bercanda, ya kan? Nah, saya tanya, apakah Lukas itu murid Yesus menurut Yesus? Anda nggak bisa jawab kan? Lukas itu murid Yesus, dia orang hebat, dia adalah dokter. Menurut Kristen, menurut Anda, menurut gereja. Nah yang sekarang, izinkan saya bertanya, menurut Yesus. Karena Yesus itu adalah dia adalah guru. Sebagai guru tentu dia mengajarkan sesuatu yang prinsip. Seperti hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah itu prinsip namanya. Jika Anda ingin benar, jika Anda ingin menemukan kebenaran, maka ikutilah apa yang ditulis oleh muridku Lukas. Nah itu baru dikatakan Lukas itu murid Yesus. Nah sekarang ditanya, apakah Lukas itu murid Yesus menurut Yesus? Apa jawaban Anda? Malah maki-maki saya. Sebenarnya saya pun tidak mau buang-buang waktu. Tapi karena tidak ada yang lain ya, terpaksa saya melayani Anda berdiskusi. Meskipun saya tahu Anda akan kejang-kejang seperti ini. Lukas itu wartawan Pajar. Wartawan harian Pajar. Rumahnya ada di jalan ini, T22. Si Lukas itu. Gua kenal anaknya. Lukas itu wartawan Pajar. Astagfirullah. Kalau yang itu saya kenal bang. Itu kan anaknya Indok Minggu. Nama bapaknya itu kalau tidak salah Bacok Sangkurian Tandilinti Mingkondok Diobela.